Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke, aku Umi. Iya, lanjut belakang. Oh ya, yaudah nanti aja lah. Iya. Dede, tolong. Itu, Tania. Ayo cepet. Shalom. Nama aku Tania, biasa dipanggil Tata. Tata, karena huruf depannya TA ya kan, jadi Tata. Oke. Lagi ngapain? Hah? Oh, Ya kelas. Tania sekolah. Sekolah Di mana? di SMA 7, Semua 7 kelas. kelas 1 SMA. Oke. Temennya siapa di sini? Gak ada. Waduh, gak ada temennya di sini tuh. Kaila. Oh ada. Jangan sampai ini masalahnya nggak punya temen sini, ngapain ke sini ntar nih? Ini ngapain ya? Ayo dong. Nama Stefanus. Stefanus namanya itu. Iya, Stefanus Pedro Andreas dipanggil Edo. Oh iya. Sekolah Waskito, udah kan? Oke, kelas berapa? Kelas 11. Tadi mikir. Udah kan? Ya silakan. Halo, nama saya Joshua, kelas 9 dari IPK. Woi, IPK singkatan apa IPK? Apa? IPK singkatan apa? Lupa. Waduh, sekolah sendiri. Lanjut. Nama Arvin Arvin sekolah di mana? di SMP 7, SMP 7, kelas berapa? kelas 2 SMP. Oh, temennya siapa di sini? Kenichi. Hah? Kenichi. Bener kan Cici temennya? Bener nggak? Oh bener, oke ya temennya. Lanjut. Nama Kenichi. Ya. Apa lagi? Sekolah apa udah kuliah, udah kerja? Sekolah Ya. di BHB. Apa? BHB. Tuh kan pada ketawa BH apa singkatan apa sih? Bina Harum Bangsa. Bina? Harum? Harum ya? Oh Ya. bukan harapan. Bukan. Oh dia harum. Nah. Oke dia harum. BHB Harum Bangsa. Oke. Kelas 8. Kelas 8. Temennya siapa di sini? Arvin. Oh ya, sudah saling mengakui dah. Saya perkenalkan, nama saya Devin. Kelas 2 dari SMA. Dua apa nih? 2 SMA. Oh, akhirnya masih SMP. SMA Negeri 11. Wih. Terus? Udah. Sekolahnya temennya siapa di sini? Banyak. Wih, banyak. Nama saya Geraldo Putra. Jangan buru-buru. Nama saya Geraldo. Hah? Geraldo. Geraldo Putra. Oke, Geraldo. Sama. Apa? Kelas sama. Kelas 2 SMA Di mana? di Waskito. Oh, Waskito. Tapi kenapa temennya nggak kesini ke Waskito ini Waskito? Iya. Kok temennya yang ini? Enggak teman SD. Wih, teman SD tapi sekarang ketemu lagi gitu. Oke, Geraldo thank you. Lanjut. Halo. Nama? Marion Jola. Wih. Apa hitsnya? Nama Alamanda. Alamanda. Kesibukannya lagi kerja. Ya. Oke. Di mana? Di Alam Sutra. Ya, Alamanda di Alam Sutra. Alamanda Oke. di Alam Sutra. Sekarang nomor di Oikos. nomor berapa? Temennya tuh, sebelahnya temennya. Halo semuanya, Halo. nama aku Marsha. Aku sekarang udah lulus sekolah, Iya. sekarang kerja bareng sama Alamanda di Alam Sutra. Oke, temennya berarti ya. Ya temennya Alamanda. Ya. Shalom, Oke. nama aku Lucy, aku sekarang lagi kerja, Di Alam Sutra. enggak, Oh enggak, tadi Alam Sutra. enggak, di rumah Iya. sakit, Oh, ngapain tuh? Encus. manajemen. Wow, ngaturin dokter ya. Ada lagi nggak? Ini nih sebelah sini nih, belum nih. Wow, ayo. Oh Jody, mana? Hah? Oh iya, ya kok lewat sih? Wah. Jody. Ya, sekalian kameramen dulu deh, kameramen. Halo, perkenalkan. Woi. Nama saya Diego. Apa? Nama saya Diego. Diego. Sepupunya Dora. Kita nggak mau ke sana sih. Udah lulus sekolah, udah tua sih. Oke. Dah, thank you. Oke. Wah, suaranya nih.
Shalom Shalom. semuanya, halo Om Amos. Yo, Perkenalkan Jod. nama saya Jody. Saya nggak sekolah Om. Lah, Saya nggak punya teman di sini, saya anak baru. parah. Waduh, udah kasihan minta kasihan nih di sini. Saya tinggal di rumah petakan Om. Iya. Waduh, terus Kasian banget ya Om. kasihan banget. Wah, gimana tuh? Oke, aku Jody, aku udah kerja sekarang. Ya, Udah oke. lulus sekolah. Oh, iya, udah dong gitu. Udah dong. lulus sekolah, udah lulus kuliah. Oh, oke. Sekarang tinggal cari apa nih? Cari cuan. Cuan. Iya. Oke. Cuan dulu ya, cuan dulu. Halo, halo. Halo, Aku Julia. Julia. Panjangnya? Angel. Angelnya. Kerja sekarang. Oke, dalam sutra enggak? Enggak. Enggak, oke. Gua tahu kita ngumpul ya di dalam sutra ya, cepet ya? Di mana? Enakan di mana? Living World? Enakan situ ya, enakan situ ya, oke ya. Lanjut. Halo semuanya, Halo. nama aku Jesslyn, kelas Jesslyn. 2 SMP 2 SMP. Di mana? di Mater Dei. Oh iya ya, Mater Dei ya tadi. Kemarin kayaknya ada your friend satu lagi, siapa Jesslyn yang satu lagi? Hah? Grace kemana? Oh gitu, lah perbaikan laptop sini kayaknya banyak yang bisa perbaikin laptop, ngapain jauh-jauh. Aduh. Silakan. Nama saya Evelyn. Halo. Evelyn. Iya. Yo. Terus? Tuh biar kelihatan tuh. Terus. Apalagi? Aku apa namanya? Enggak sih. Semi full timer. Aku gap year dulu untuk kuliah. Oke. Sip. Siapa lagi? Yuk? Udah kenal ya? Kenal kan minimal? WL kita tadi udah, WL. WL belum ya, WL ya? Ya cepet aja nih supaya pada kenal ya. Kesini kalau nggak pada kenal ngapain ntar nih? Udah pada tahu aku kan? Wih, siapa? Nabil ya? Nabil ya? Nabil tau? Tapi kan tadi udah kenalan. Tahu. Kadang kita emang gitu sih kalau seleb-seleb gitu ya. Padahal orang nggak tahu. Siapa namanya? Nama aku Nakia, aku sekarang udah. Apa namanya? Nama aku Nakia, aku sekarang. Panggilnya apa? Dipanggilnya? Biasanya pada panggil aku Kia sih, tapi Kia. terserah mau panggil apa. Oke. Aku sekarang sekolah, udah Ya. kelas 3 SMP. Ya, Sekolah di OL. jauh di dalam sutra ya. Hah? Iya. Temen aku banyak di sini, semua temen aku. Yang paling dekat? Siapa? Iya. Jesslyn, Tata, Oh, Edo, wih. Jos, terus Kenichi. Kenichi ya, Devin. Wih. Kalau ini nggak kenal siapa? Nggak kenal ini? Nggak kenal. Oh nggak kenal. Berarti Kimberly itu tadi gara-gara si Waskito. Iya kan? Bener dong? Iya kan? Gara-gara Waskito kan? Kimberly kesini gara-gara Waskito bukan? Dah. Nah, Kimberly siapa yang ngajak? Nggak, Kimberly siapa yang ngajak? Selfie dia. Nggak beneran, Kimberly tadi siapa yang ngajak? Dih, nggak ada yang ngajak, kok bisa datang? Gimana ditanya? Nggak ada yang ngajak nggak? Oh Mami, tapi nggak ada hubungan sama Waskito. Oh, gara-gara juga Stefanus. Oh iya tuh, terakhir tuh yang boy band tuh. Halo, nama aku Jonathan, aku dipanggilnya John. Hah? Gimana? John. John. JHON. Oh gitu. Ayo, ya. Udah sekolah, dulu lulus kuliah, tinggal wisuda doang bulan Oktober ini, mudah-mudahan jadi, amin. Amin. Sekarang lagi coba-coba freelance. Harus sebutin ya freelance apa. Oke. Halo semuanya, nama aku Jonathan. Kesibukannya sekarang kerja. Oke. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brian, terus sekarang kegiatannya kerja. Oke. Thank you, udah. Thank you, guys. Satu lagi ada. Udah. Oh itu yang Apa mau sekalian dikenalin? Yang di ujung. Sekalian kenalin ya, itu yang di ujung Sekalian ya. namanya Jesslyn. Jadi di sini Jesslynnya ada 2 guys. Jesslyn yang, kalau yang Ona Jesslyn 2 SMP. Iya. Kalau ini Jesslyn 2 apa nih? Jesslyn Bangkotan. Oke, thank you buat perkenalannya. Semoga kita makin makin kenal, makin sayang dan makin dekat gitu ya.
Ya, kita bakal mulai firman Tuhan pada udah malam nih ya. Kita dalam waktu sesingkat-singkatnya, tapi kita mau dapat sesuatu hal yang ya mudah-mudahan bagi teman-teman semua bisa jadi berkat gitu ya. Nah, kita ngobrolin karena di gereja kita lihat, aku juga kadang-kadang kalau di gereja kan lihat tuh yang paling besar tuh, bertumbuh, bertambah gitu ya. Kalau aku sih kalau lihat dari bodiku, aku udah bertambah gitu ya. Bertumbuh dan udah full lah, udah nggak ini lagi. Mungkin you pada masih bisa growing lagi tuh ya, ke samping, ke depan, ke atas gitu ya. Tapi apa nih yang dimaksud dengan bertumbuh gitu? Aku pengen banget supaya kita tahu tujuan dalam youth ini juga sebenarnya kita bergereja, kita berkumpul bersama kan. Aku pengen jangan nggak punya tujuan gitu ya. Kalian harus punya tujuan, kesini mau ngapain gitu loh. Kalau cuma kenal-kenalan doang mungkin media sosial mungkin lebih easy ya, lebih gampang untuk kenal orang baru dan lebih akrab karena ya gitulah sekarang budayanya begitu. Tapi yang aku pengen adalah how to growing supaya kita sama-sama bisa growing, apa manfaatnya dan juga gimana caranya. Nah firman Tuhan kita buka dulu dalam 2 Petrus, bisa dibukain 2 Petrus 1 ayat 5. Nah ini ada rumusannya. Jadi kalian kalau mau bertumbuh dalam ya khususnya dalam manusia rohani kalian, manusia baru kalian dan manusia yang ada bisa nggak? Ya, nah ini dia. Rasul Petrus mengatakan gini nih, langsung aja. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Jadi pertama kalau kalian ingin bertumbuh gitu, yang pertama ya pasti udah punya iman dulu gitu. Iman dalam apa nih? Mungkin besok-besok kita jadi punya skor kali ya biar seru ya ini ya ibadah ya, punya skor. Jadi kalau misalnya lebih aktif dia nilainya lebih banyak gitu. Jadi ataupun dapat ini deh, dapat reward scoring gitu ya. Jadi kalau misalnya aku tanya nih, kira-kira untuk kalau kalian bisa baca kalimat ini gitu ya, sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Jadi dimulai dari mana? Ya dimulai dengan iman. Di iman kepada siapa? Iman apa? Iman itu apa kan? Jadi bertanya langsung kan, iman itu apa gitu? Ada yang bisa jawab definisi iman? Tadi mic-nya di sampai mana? Tolong kembalikan lagi, coba tolong kembalikan di sini. Coba ada yang berani dare, aku juga pengen kita berlatih untuk dare to say something lah, speak. Yuk, ada lagi? Enggak, maksudnya selama ini apa? Iman. Come on. Iman. Iya. Imannya jalan. Ada enggak? Ayo dong. Cewek-cewek. Say something aja. Lah, waduh, baru mulai dari sini nih, udah diem. Oke, tuh, mau tuh, tolong kasihin. Iman, kita mulai dari iman dulu nih. Munculin lagi, tolong kembali. Ya. Iman itu adalah rasa percaya kita, tapi yang kita tunjukin tuh hanya buat Tuhan doang. Oke, iman. Jadi kalau nanti punya pacar kita nggak usah iman sama dia gitu. Enggak dong, kan iman itu cuma buat Tuhan. Oh, kan kita juga harus beriman dia baik buat kita nanti gitu, enggak? Enggak gitu. Oh gitu, oke. Jadi menurut Kia adalah iman itu adalah rasa percaya kita tapi hanya untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Ada yang lain? Cowok-cowok, coba cowok-cowok cepet. Ya, masa nggak ada yang ini udah pada SMA ya rata-rata ya? Vin. Wah, udah sekolah minggu juga kelamaan. Geraldo, Kenichi, Arvin, ya cowok-cowok nggak bisa menunjukkan. Apa ini? Ya, Arvin, ya lewat lagi. Ayo dong, cepet dong. Ayo, Mas Kito. Apa ya? Iman tuh kayak keyakinan terhadap Tuhan gitu. Gitu. Oke ya, keyakinan kepada Tuhan ya, kita kunci jawabannya ya. Dan kita lanjutin, waktu kita udah mulai dengan iman, lalu Rasul Petrus katakan tambahin tuh. Nah ini makanya besok-besok kita mau ada satu alur tuh, kita besok-besok mau jadi orang yang mau menambahkan iman kita dengan kebajikan gitu ya. Jadi kita punya have a mission dari waktu ke waktu, mungkin di rumah atau yang nggak tahu di rumah kalian badung apa enggak, aku juga nggak tahu deh. Tapi kan permasalahannya adalah kalian bisa menambahkan iman kepada kebajikan gitu. Gimana cara melakukan kebajikan? Gimana caranya? Ya baik dong kepada orang kan, namanya juga melakukan kebajikan. Lalu di sana dikatakan lagi apa? Nah yang ini yang kita mau sampai sini dulu nih. Dalam kita bakal bergereja dalam youth, aku pengen sekali kita terus untuk menambahkan pada kebajikan. Kebajikan itu apa? Next, apa?
Pengetahuan. Jadi ini yang mau dengan bertumbuh, dan kita bisa juga bakal bilang dalam pertumbuhan ini apa? Pertumbuhan secara apa? Pengetahuan gitulah. Makanya setiap firman Tuhan pengen banyak banget terus dialirin knowledge, karena knowledge is power. Semakin banyak kalian tahu, semakin banyak kalian juga mengerti tentang firman Tuhan. Dan ya kemarin juga kita udah ngajak untuk campaign gimana bisa baca mulai dari Amsal. Karena apa? Karena tadi semakin kalian banyak tahu tentang firman Tuhan, I think your life jadi lebih easier lah, bukan garansi ya, tapi waktu kalian menerima banyak, ya tadi wejangan, banyak menerima mungkin dari orang tua di sini yang di depan sini tiap minggunya, kalian bakal mendapat ilmu tentang kehidupan gitu loh, ya. Dan kenapa? Nah makanya sampai kapan? Nih pertanyaannya sampai kapan kalian mau bergereja terus, bertumbuh dan bertambah? Ya sampai kita terus mengalami, ya sampai mati lah, sampai meninggal. Nah tapi di Efesus, kita buka dulu Efesus 4 ayat yang ke-11. Boleh lagi Jess, Efesus 4 ayat yang ke-11 mengatakan di situ. Efesus 4 ayat 11 mengatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah Injil maupun pengajar, gembala-gembala dan pengajar. Next terus. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Nah kita pelayanan sebenarnya bagi apa semuanya tuh? Bagi pembangunan apa? Tubuh Kristus. Lanjut lagi. Selanjut sampai kita semua mencapai tadi dari iman tadi sampai satu iman kita. Kita percaya tentang apa? Kita lihat di situ. Pengetahuan satu tentang iman, ya kan tadi makanya my sermon hari ini adalah you must add your iman kalian dengan apa? Kebajikan. Tambahin lagi apa? Ya ini, pengetahuan tentang apa? Yang benar tentang anak Allah. Who is anak Allah? Ya kan Tuhan Yesus. You more than lebih mengenal lagi dia, lebih tahu tentang dia, dan sampai kita full dengan kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lanjut lagi. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ini sampai di sini coba teman-teman semua. Kalian kalau ikutin dunia pergerejaan hari-hari ini gitu ya. Ya kalian bakal ada yang namanya tuh rupa-rupa angin pengajaran gitu ya. Kemarin ada ngikutin, kalau kalian di sini yang viral tuh apa? Menurut kalian yang viral hari-hari ini apa? Yang menurut kalian itu interesting gitu, interesting. Kalau Nabil apa? Yang menurut Nabil minggu-minggu ini yang interesting? Nggak nonton berita? Ya apa aja pokoknya what's happening minggu ini yang paling happening lah. Menurut you palingnya kayaknya ini happening banget nih. Nggak apa-apa ya kan semua orang beda-beda. Pembunuhan, saudara. Pembunuhan, siapa yang? Apa ya? Nggak apa-apa. Waskito, aduh si Waskito. Aku juga lupa, cuman kayak pembunuhan itu salah satu pemimpin di Iran, negara yang lagi berperang ya. Oh, itu orang Israel yang bunuh. Iya. Oh gitu, kenapa? Apanya kenapa? Kenapa suka yang bunuh-bunuhan? Oh enggak, bukan karena background aku international relations kan. Jadi international relation berarti berita kayak gitu menurut aku interesting aja gitu. Interesting. Oke. Lanjut, ada nggak? Apalagi berita interesting? Yang lain dong, yang cowok-cowok coba. Yang menurut cowok-cowok interesting apa sih hari-hari ini? Tuh Devin tuh, cepet tuh. Hah? Sumpah pocong? Hah? Waduh. Apa Vin? Deadpool misalnya, ya nggak? Viral. Oh dia. Ya, Deadpool. Dia mah Deadpool, itu udah lewat jauh. Yang orang duluanan telur atau ayam terus dibunuh. Aduh, iya beneran. Apalagi itu? Iya tahu maksudnya hebat dia bisa temuin sampai situ ya? Itu tahu dari sekolah. Oh iya. Guru aku bilang. Iya, gimana caranya? Katanya gini, kan tahu nggak sih yang orang dibunuh cuman gara-gara duluanan ayam atau telur? Nanya. Iya. Nggak tahu sih nanya, debat gitu. Oh debat. Terus dibunuh.
Yang mana yang kalah? Nggak tahu. Emang anakku tahu. Oke. Itu paling nggak jelas Seru. Iya, maksudnya siapa yang kalah itu? Yang ayam apa yang telur? Nggak tahu. Apalagi yang interesting? Satu lagi. Kenichi belum ya, datanya diem dulu nih. Kenichi aja deh, Kenichi nggak apa-apa, Kenichi, your life apa? Your life. Ayo cepet deh. Yang lagi happening in your life. Ya dia malah nanya orang sebelah lagi. Jos. Yuk apa? Di IPK apa ya? Lagi happening apa di IPK? Ya nggak ada apa-apa lagi. Hah? Ayo Jos, apa Jos? Olympics Paris. Wih, beda dong. Ya salah satunya apa? Yang Olympic Paris yang interesting thingnya apa? Basket. Hah? Basket. Because USA win. Iya. Oke. Itu doang. Lagi, udah ya. Ya kalau menurut aku yang interesting thing adalah ya itu Olympic Games di mana pertandingan tinju wanita dimenangkan yang punya kromosom cowok. Finalnya cowok lawan cowok gitu. Tinju cewek tapi finalnya cowok lawan cowok gitu. Jadi itu menarik banget tuh untuk melihat cowok lawan cowok di pertandingan cewek gitu ya. Nah, jadi maksud aku gimana kita terus menambahkan tadi loh dengan lanjutin lagi tadi ayat yang tadi supaya kita bisa lihat. Supaya kita jangan diombang-ambingkan rupa-rupa pengajaran. Kalau kalian lihat ya sekarang ini ada yang namanya Ibu Heni kan, ya kan Ibu Heni itu ya kita nggak bisa bilang salah atau benar, maksudnya jadinya banyak polemik gitulah. Mengatakan ya nggak penting lah banyak baca Alkitab, yang penting melakukan. Ya memang benar kan kita harus melakukan, tapi kalau dibilang nggak perlu banyak baca Alkitab, ya itu juga jadi perdebatan jadinya kan, jadi mengundang ya kayak gitu-gitulah. Apa nih? Jadi kan kita bilang udahlah, mendingan gue baca satu. Apa yang paling enak? Firman Tuhan paling gampang apa? Yang paling diingat? Ya yang paling dihafal. Paling gampang, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, udahlah gitu aja lah gue. udah cukup gitu. Nggak bisa ya kan, kita harus tahu apa latar belakangnya gimana menurut kalian tuh penciptaan tuh buat apa. Oh ternyata kita serupa dan segambar dan bla 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 gitu ya. Dan di selanjutnya terus, dalam permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, lanjut sampai 16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Lanjut lagi 16 terakhir. Dan daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan, semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi teman-teman youth, ini adalah tujuan kita. It's growing. It's apa tuh? Bahasa Inggrisnya apa bertambah? Hah? Gue kok nggak tahu sih. Iya, bertambah apa enaknya? Multiply apa kok? Multiply apa gimana nih? Bertumbuh kan growing ya. Yalah bertumbuh lah ya. Pokoknya artinya apa tadi? Dengan iman kalian sekarang, kalian tambahin terus dengan banyak apa? Kebajikan. Kita sampai sini dulu step ya, dengan apa? Pengetahuan. Yaitu pengetahuan tentang apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan bilang tadi apa? Sampai kalian bisa sampai apa? Full, mengenal anak Allah tadi gitu, memiliki satu iman, memiliki satu pengetahuan tentang anak Allah itu sampai full gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang pengetahuan, nah aku hari ini pengen ngobrolin tentang yang namanya Kristen. Gitu. Kita orang Kristen semua? Oke. Dimulai dari apa definisinya? Apa itu Kristen? Siapa lagi? Langsung. Kimberly, coba Kimberly. Apa itu Kristen Kimberly? Hah? Iya, mana? Mike. Cepat. Agama, oke. Agama, enggak, ya benar di Indonesia agama. Ada lagi? Enggak, yang depan aja dulu. Siapa lagi? Apa lagi? Ada enggak? Kalian? Ya apa? Ya, Kristen. So we gonna talk about something basic ya, supaya kita growing terus dari yang namanya Kristen. Apa itu Kristen?
Kepercayaan. Kepercayaan. Kepercayaan kepada siapa? Tuhan Yesus. Oke, ada lagi. Nabil apa? Idem. Ada yang beda nggak? Kristen itu apa? Pengikut Kristus. Siapa lagi? Oke, ya. Kita mulai dulu. Kita mulai dari mana dulu? Asal usul daripada Kristen itu sendiri gitu ya. Kalau kita ngobrolin soal Kristen, kita ngobrol dulu pertama kali mereka disebut Kristen. Ada yang tahu di mana kita orang-orang Kristen tuh disebut Kristen untuk pertama kali di Alkitab. Di mana? Apanya? Ya nggak apa-apa nih. Ayo free to talk kemana? Aku taunya kenapa ada Kristen Protestan. Kenapa dia? Karena waktu itu ada yang protes. Iya bener. Bener kan? Emang protes. Emang. Jadi ada yang protes. Siapa yang protes tuh? RT berapa? Martin Luther. Siapa? Iya kan Martin Luther. Iya dia protes gitu. Protes sama siapa? Protes. Nggak tahu aku siapa. Oh kan kita kalau protes kan tahu mau kemana protesnya. Apa ya? Oh iya, oke. Ini gitulah. Oke, ada yang lain nggak? Di mana di Alkitab dicatat kalau kita nih disebut orang Kristen? Hah? Ya? Iya, di mana? Di Ada? Supaya kita adding pengetahuan, berarti ternyata selama ini pada nggak tahu asal usul agama kita ya? Hah? Jauh. Oke, kita ya maksud aku ini penting banget karena kalau nggak tahu dari asalnya dari mana mau kemana jadi bingung gitu loh. Kita jadi orang Kristen ya nggak tahu, pokoknya orang tua gua ngelahirin gua terus di aktenya belum sih akte ya, nanti ya pas di mana dong, KTP ya, baru KTP ya. Kita bisa adding ini ya, agama ya, maksudnya ya karena apa? Karena ya udah emang orang tua gua Kristen gitu loh. Jadi bukan berdasarkan kenapa ya Kristen itu apa gitu loh. Kristen itu menjadi apa? Apakah sebuah ya nggak tahu, banyak hal yang bisa kita tadi definisiin, agama, ada juga apa lagi? Ya macam-macam gitu ya. Menjadi pengikut Kristus gitulah. Nah, di hari ini kenapa temaku tadi itu oh my God gitu loh. Oh my God. Tapi ini bukan kayak begitu, maksud aku ada satu yang namanya murid daripada Tuhan Yesus namanya Thomas gitu loh. Nah ini aku pengen ngobrol soal dia karena ya menurut aku dialah sosok yang aku pikir menjadi panduan juga, maksudnya gimana kita menjadi orang Kristen gitu loh. Menjadi orang Kristen yang I think ya baru nyadar dia orang Kristen gitu loh sampai sekarang. Dan ini yang aku pengen kalian tahu gitu, mungkin sejak sekarang ini kalian ya mungkin tadi aku bilang ya Kristen aja, tapi nggak sadar sepenuhnya sampai bisa mengatakan kepada Tuhanmu itu ya oh my God gitu loh, oh my Lord, dengan penuh kesadaran bahwa dia benar-benar Tuhan kita gitu loh, benar-benar Tuhan Yesus itu benar-benar Allah kita, benar-benar Tuhan yang merajai hidup kita gitu loh, dan kita devoted mau ada di dalam kuasanya dia, menjadi orang-orangnya dia gitu. Jadi kita buka dulu di Kisah Rasul 11, coba kita buka Rasul 11. Di mana ya tadi aku belum ininya nih, lupa. Bentar ya. Ya, kita buka yang 11 di ayat yang ke-26. Ini belum aku bold. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Oke. Mereka di situ ya. Jadi kalian bisa tahu nih. Ini pengetahuan yang kalian harus tahu. Tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar orang. Nanti kalian bisa lihat siapa mereka di sini, ya kan? Di Antiokhia lah murid-murid untuk pertama kalinya disebut. Nah itu. Jadi untuk pertama kali kita tuh disebut Kristen di kota yang dinamakan siapa? Antiokhia. Di mana tuh? Hah? Ya, di mana? Jod? Yerusalem. Ada lagi yang lain? Di bumi. Ya, pintar.
Ada lagi di Mars, di mana lagi? Ada yang tahu Antioquia di mana? Hah? Diinjak, ya harus, kalau enggak ya kita melayang, Vin. Ayo, ada? Oke, Antioquia itu ya sekitar sekarang di Turki sana gitu. Kalau ada yang mau main ke Turki, bisa main-main ke sana tuh. Tapi maksud aku di situ adalah kenapa orang-orang itu disebut Kristen untuk pertama kalinya. Ya kalian harus buka Alkitab dulu nih, ya. Kita lihat ayat yang ke-19. Jadi cara kalian untuk mengetahui kenapa mereka disebut Kristen ya baca dulu ayat sebelumnya. Kita lihat dulu ayat yang ke-19. Nah, sementara itu banyak saudara-saudara tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Ada yang tahu? Ya? Oh iya, ya ampun. Maaf. Waduh, Dok, sorry Dok. Ternyata namanya asal usulnya begini nih. Waduh, nggak enak gue nih. Ya, kenapa dihukum mati? Ada yang tahu? Ya kan begini nih. Benar berarti you harus tambahin banyak pengetahuan. Dok, kenapa lu dihukum mati? Karena bandel. Wih. Keren. Benar. Nah, jadi kejadiannya setelah Stefanus dirajam, dilempar batu, ya kan enak ya dilempar ke roti sih enak sih dilempar yang lain. Tapi ini yang keras, batu sampai mati. Mereka tuh jadi kayak buronan semuanya, orang-orang yang pengikut Kristus itu jadi buronan, sehingga mereka apa disebut di situ? Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus dan Antioquia gitu. Antioquia. Mereka memberitakan kepada Injil kepada orang Yahudi aja. Misalnya aku orang Batak nih, ya orang Batak aja gitu. Halo, ngomongnya, halo tulang, haras tulang. Kita punya berita nih bahwa yang menjadi penyelamat kita, menjadi Tuhan kita tuh yang namanya Yesus. Tapi ayat yang ke-20 terus, ayat yang ke-20 mengatakan akan tetapi di sana ada beberapa orang Siprus dan belum. Orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani. Maksud ya, jadi pertamanya dia cuma kepada kalangan tertentu ngomongin tentang Tuhan Yesus, tetapi habis itu ada orang-orang yang bisa bahasa Yunani. Nah itu gunanya kalian kalau bisa bahasa gitu ya. Maksudnya ada advantage bisa memberitakan firman Tuhan kalau bahasa itu menjadi bagian kita dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah ini. Lanjut lagi, Yesus adalah Tuhan, lanjut lagi apa di situ? Tangan Tuhan menyertai mereka, sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Terus sampailah kabar itu kepada jemaat dan jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Terus ada namanya Barnabas datang lalu bla 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 bersukacitalah menasihati supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Terus cepat 24 karena Barnabas orang baik dengan penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah ke Tarsus mencari Saulus. Nah itu tuh prosesnya tuh. Setelah bertemu dengan dia dibawa ke Antioquia. Siapa Paulus nama barunya? Saulus nama barunya Paulus ya. Gue udah kasih tahu lagi jadinya tuh. Dan 26 terjadilah yang dinamakan tadi apa? Mereka tinggal bersama, mereka tadi siapa aja berarti? Mereka itu siapa aja berarti? Mereka siapa tadi berarti? Wah susah nih bacanya gimana nih. Mereka adalah siapa? Mereka adalah murid-murid. Siapa lagi? Kan mereka banyak. Si Barnabas, terus si Saulus. Ia kan dibawa tadi dari mana? Saulus dibawa dari mana? Dari? Ya baru dibaca dari Tarsus tadi, dari Tarsus dipanggil, diambil, dibawa ke Antioquia. Nah mereka tinggal bareng-bareng di situ dan barulah mereka disebut apa di situ? Nah, kenapa mereka disebut Kristen tadi? Di ayat berapa tadi? Di ayat yang ke-20 tadi, coba buka ayat yang ke-20. Akan tetapi di antara mereka beberapa orang Siprus Kirene bla 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 juga memberitakan orang yang memberitakan Injil bahwa apa? Nah itulah. Makanya kita sebagai orang Kristen sebenarnya adalah penyembah Kristus. Memang kadang-kadang kalau kita cuma ngobrolin soal kita ini pengikut Kristus, semua orang ikut. Mungkin kita ikut Jokowi, tapi kita nggak nyembah Jokowi. Kita ikut siapa? Kita ikut Sambadi, tapi kita nggak nyembah dia. Tetapi Kristen adalah apa? Penyembah Yesus gitu. Penyembah bahwa Yesus adalah Tuhan gitu loh ya. Nah
sedikit lagi. Kita lanjut lagi nih. Jadi pengetahuan kalian udah bertambah ya hari ini ya. Aku pengen sekali kalian bertambah karena kalau enggak kalian selama bergereja bakal nggak nyambung gitu loh. Kalian nggak bakal tahu ini kenapa begini, kenapa begitu. Karena apa? Kosong, ya kan? Kosong ya nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Makanya. Aduh, makanya please beneran. If you want to growing, you must add your faith, goodness, kebaikan, tambahin dulu sampai situ dulu deh. Pengetahuan kalian harus bertambah tuh. Wah, kalian bisa nggak tahu apa-apa dalam hidup ini tuh. Makanya ini kemauan aku, maksudnya kerinduan aku adalah kalian terus nambahin banyak hal di dalam. Lalu kita buka dulu yang namanya Thomas gitu ya. Kenapa aku sebut Thomas? Karena ya ini, dia nggak percaya akan kebangkitan Kristus gitu. Kenapa dia nggak percaya? Kenapa dia nggak percaya akan kebangkitan Kristus? Hah? Kenapa? Karena tak ada Roh Kudus. Karena tak beriman, nggak apa-apa, beneran. Ada yang kalau kita tahu, ya maksudnya kalau kita tahu ceritanya bahwa yang namanya Thomas itu mengerti, ya udah deh kita buka dulu deh, kita buka dulu ke Yohanes 20. Tolong lagi buka Yohanes 20. Ini kalian pada pakai Alkitab nggak deh? Pada pakai Alkitab nggak? Jadi maksud aku, kalau kalian pakai Alkitab, ya kalian bisa apa namanya? Bisa kasih merah, bisa kasih apa namanya? Ya pokoknya kamu stabiloin gitu loh. Maksudnya tahu itu hal penting di mana besok-besok kalau kalian lihat pertumbuhan kalian setahun ini kalian udah berapa kali stabiloin firman Tuhan gitu. Jadi ngerti, ayo ini tentang apa ya? Ini lama-lama jadi guru yang galak ntar nih. Beneran. Tapi selama ini soalnya kalau ngomong soal kayak gini nggak ada yang nyambung nih. Oke. Ke 24 ya. Yuk kita Yohanes 20 ayat ke-24. Sorry offside sedikit kayaknya karena tidak emang kayak begini nih kalau lagi ngajar nih. Tetapi Thomas dari seorang ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak bersama-sama ketika Yesus datang ke situ. Itu kejadiannya. Jadi pas waktu Tuhan Yesus muncul, dia nggak ada. Nah kira-kira kemana tuh? Kan kita lagi ngumpul-ngumpul nih, bareng nih. Tiba-tiba si Nabil nggak ada. Nabil kemana? Hah? Oh, enggak, ini bukan sekedar ke toilet, emang nggak ada hari itu. Kalau cuma ke toilet tuh datang lagi. Hari itu nggak ada. Bener-bener di sini. Absen dia, absen. Makanya di situ disebut. Ketika Tuhan Yesus datang, orang itu nggak ada gitu loh. Kira-kira ngapain tuh? Yang lain pada ngumpul, dia nggak ngumpul. Nah banyak lah, ngambek sama siapa. Maka kata murid-murid yang lain, kami telah melihat Tuhan. Ya, yang lain bilang, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata, ya ini nih, ini yang mau aku inin. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Lalu 8 hari kemudian, hari apa itu? Kosong lagi, ayo lanjut. Nanti PR, hari apa ya? Nanti coba ya di grup bilang, hari apa tuh? 8 hari kemudian. Hari? Hah? Bangkitnya hari apa nih? Makanya bangkitnya hari apa? Waktu yang pertama kali dia nampakin diri itu hari apa tuh? Yaudah ntar lah PR lah, ntar kelamaan. Lalu setelah 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada di rumah itu. Dan Thomas sekarang ada. Lalu sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera di antara kamu. Yesus datang, tapi rumahnya kekunci. Gimana caranya? Gimana sih ini logikanya? Jos, itu dikunci dari dalam. Dia nggak dapat kuncinya, nggak dikasih serep. Ada lagi. Ini aneh-aneh nih bener-bener harus bertumbuh secara, aduh. Iya makanya logikanya nggak jalan. Bagaimana caranya? Kan itu kan disebut di rumah, tapi sementara pintu-pintu terkunci. Tiba-tiba Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, jeng jeng. Iya kan? Iya dong, ya nggak tahu. Makanya tiba-tiba damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, langsung
Langsung nyorot dia, langsung spotlight. Bro, yuk. Sini bro. Langsung dia bilang, nih taruhlah jarimu di sini. Kenapa harus taruh jari? Oh ya, pintar. Barusan soalnya, barusan. Kenapa harus ke tangan? Maksudnya gitu loh, kenapa harus ke tangan? Enggak, kenapa ke tangan? Ya kan udah lepas. Berarti bolong dong. Oh ya udah bolong, berarti bolong ya. Ya udah bolong, ya udah. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Lambung di mana nih? Perut. Depan, belakang apa? Depan. Jadi nih gini. Enggak kan gitu kan? Iya dong, lu pikirin dikit dulu gitu. Maksudnya bener gak sih? Ulurkan tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Begini atau begini? Ya gimana? Jailah, susah banget sih. Dah iya kan? Loh, susah makanya gak pernah baca sih. Gimana? Alia, cucukin. Mana yang ke sini, ke samping, ke depan apa ke samping kiri? Depan, bener nih. Jadi Tuhan Yesusnya gini. Ya udah. Dan jangan engkau tidak percaya lagi. Ini sebuah perintah dan melainkan percayalah. Dan ini yang aku pengen kalian dapetin temanya gitu loh. Dan Thomas menjawab dia di ayat yang ke-28 apa? Dia jawab apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa dia ngomong gitu? Hah? Sebelumnya dia apa? Kalau dia baru bilang ya Tuhanku dan Allahku, sebelumnya dia siapa? Temen, siapa? Kok murid? Guru dong, iya kan guru, kalau dia kan muridnya. Sama-sama murid. Iya dong, dia kan gurunya. Jadi siapa sebelumnya, sebelum Thomas bilang ya Tuhanku, yo oh my God, nah itu maksudnya. Nah ini sebenarnya pelesetan daripada yang sekarang kalian dengar tuh ya, gara-gara si Thomas nih. Kira-kira gimana dia? Oh my God, gitu gak? Enggak, setelah dia mencucukkan itu kira-kira gimana reaksinya? Atau oh my God, atau ya gimana enaknya? Enaknya gimana? Ya Tuhanku, ya astagfirullahaladzim gitu kali. Ada enggak? Itu kan bahasa Arab doang, itu bahasa Arab doang. Jangan kalian sangka itu bahasa sebuah agama ya. Maksudnya itu cuman ya alhamdulillah, apa namanya, innalillahi, semua itu cuma bahasa, apa namanya, bahasa dari Arab sana. Tapi artinya ya sama gitu. Allahu Akbar, coba nyanyi sebab Tuhan Maha Besar. Allahu Akbar, ya kan gitu kan. Iya kan Allah Maha Besar. Maksud aku gitu loh, jadi aku pengen kalian mungkin selama ini ya gak terlalu percaya sama Tuhan Yesus, ya udah kita dengar selama ini sebagai orang, sebagai apa lagi, ya sebagai ya udah pribadi yang selama ini kita sebut ya Tuhan biasa aja, tetapi gak sampai mengenal dia, sampai memegang dia, sampai mencucukkan tangan kalian, dan kalian bisa sampai ngomong, gila lu Tuhan gua, lu Allah gua gitu loh. Ya nanti ngomong-ngomong soal definisi tentang Tuhan dan Allah kapan-kapan, maksud aku pengen kalian bisa nemuin dia dulu deh. You must meet him, jangan sampai gak ada gitu loh di tempat itu. Kita udah ngumpul-ngumpul, nongkrong di sini, Tuhan hadir, lu gak ada, dicariin, malah gak percaya lagi. Kalau dia udah bangkit gitu loh, dia udah nyelamatin kita semua, dan waktu lu ada, ya puji Tuhan gitu loh. Tapi waktu Tuhan, ya bayangin kalau misalnya waktu itu, yang namanya Tuhan Yesus gak hadir, gimana menurut kalian semua reaksi daripada Thomas? Kalau Tuhan Yesus gak hadir di tengah mereka pada hari ke-8 itu, gimana? Ya Thomas gimana jadinya? Ya gimana coba? Hah? Ya ngomongnya gimana? Ya elah ngomong. Ada lagi yang lain? Ya kan kalau Tuhan Yesus gak hadir di situ gitu loh. Thomas gimana reaksinya? Ayo, ada lagi yang lainnya? Ya kecewanya gimana? Ya elah lagi. Yang lain dong. Yuk, terakhir yuk. Ya, jadi yaudah terakhir. Jadi aku cuman pengen, yuk pemusik kita akhiri ibadah kita. Jadi aku pengen banget kalian bisa menemukan Tuhan gitu loh. You must encounter God. You must know pribadi loh ya, bukan kata orang, bukan kata murid-murid yang lain. Kalian harus bisa menemukan Kristus di dalam kehidupan kalian
ya sendiri gitu loh. Sebelum kalian bisa menemukan Tuhan dan gak bisa mengatakan ya Tuhanku dan Allahku, I think you will lose gitu loh. I think you gak bakal ketemu apa-apa, gak bakal tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kalian, apa rencana Tuhan dalam kehidupan kalian. Karena yang tahu kehidupan kita siapa gitu loh. Siapa? Ya Tuhan gitu, ya Tuhan. Dan kalian mengakui dia sebagai apa? Tuhanku. Apa artinya Tuhanku? Apa dia juga sebagai Allahku gitu loh. Ada dua gelar, Tuhanku dan Allahku. Dan kalian bisa mengakui hal itu karena apa tadi? Because kalian ketemu dengan dia. Dia membuktikan dirinya hidup. Dia membuktikan bahwa aku orang yang tadinya disalibkan bisa bangkit. Oleh karena apa? Karena aku berkuasa. Karena aku Tuhan Allah yang tidak ada mustahil bagi dalam dirinya gitu loh. Kadang-kadang orang berkata, loh Tuhan kok mati? Apa jawabannya? Kok Tuhan mati? Hah? Apa? Iya, maksudnya kenapa? Kok masa Tuhan mati? Jagoan mati? Masa kayak end game? Ya udah, bukan maksudnya just only thinking why you wanna die gitu loh, you wanna die, nggak ada cara lain apa gitu loh, apa nggak ada kasih kayak emas gelondongan apa gitu kan, lu bisa bikin apa aja gitu ya. Jadi next kita bakal terus nambahin pengetahuan kalian. Yuk kita makin berdiri bersama-sama, katakan sama-sama pujian ini mengatakan bahwa boleh teksnya. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Katakan, Engkau di dalam, dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagiku. Ini sama-sama katakan, ku dicipta untukmu. Mau ngapain teman-teman? Untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada. Dan ku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Sekali lagi katakan, Kau memahami hatiku. Kau memahami hatiku. Hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalam dan ku ada. Kini ku datang mencari wajahmu. Angkat suaramu katakan, mengasihimu selalu. Dalam hatiku mencintai seluruh perbuatanmu. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu. Sekali lagi katakan, oh mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanku, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Teman-teman, yuk
sebentar kita merenungkan kebaikan Tuhan. Teman-teman, aku berdoa buat kalian semua, kalian boleh menemukan Tuhan di waktu kalian muda. Kalian boleh menemukan kebaikannya, kalian menemukan pribadinya yang baik, yang menemukan Tuhan yang untuk membuktikan dirinya telah bangkit. Dialah Tuhan, dialah Allah kita. Biarlah secara pribadi kau menemukan dia dan menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi raja, menjadi penyelamatmu, menjadi sahabatmu dalam suka dan duka, menjadi apapun yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Allahmu. Nyatakan, doakan, buka mulutmu, buka hatimu agar Tuhan masuk. Dia mengetuk hatimu saat ini. Yesus mengatakan, aku ingin masuk ke dalam hatimu. Biarkan aku masuk, biarkan aku bertahta di hatimu, biarkan aku menjadi Allahmu. Biar aku tuntun hidupmu. Kemanapun kau berada, aku akan menyertaimu senantiasa. Itulah janjiku, janji Tuhan Yesus kepada kita semua. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Aku berdoa buat teman-teman youth COC pada Sabtu malam ini, bukan sebuah kebetulan kami berada di sini. Kami berada di tempat ini dan kau hadir membuka tanganmu Tuhan, membuktikan bahwa dirimu hidup dan menyatakan bahwa engkaulah Allah kami, engkaulah Tuhan kami, juru selamat kami, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Beri tepuk tangan. Silakan. Oke. Gimana tadi firmannya? Boleh duduk, boleh duduk. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Sebelum itu mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Julia. Yo, mari remaja-remaja COC kita bersatu dalam doa. Dear our only God, thank you for always being with us, anytime, anywhere. Thank you so much, thank you. Terima kasih Tuhan, kami dapat bersama-sama berkumpul remaja-remaja COC di sini, bersekutu menyembah Engkau di sini Tuhan. Tuhan, kami sadar saat kendala, hal-hal tak terduga terjadi, kami tahu bahwa kami semakin menyadari bahwa we are nothing without you. Tuhan, jadikanlah remaja-remaja COC ini jadi remaja-remaja Kristen yang tangguh, yang tahan uji, yang imannya selalu kuat berjalan bersamamu. Tuhan, sebentar kami ingin memberi berkat, sebagian berkat yang Tuhan limpahkan di hidup kami. Terima kasih untuk kasih yang kami rasakan di sini. Terima kasih Engkau bersama kami, menyertai kami ibadah ini. Berkatilah tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, sehingga yang kami tabur ini dapat mewartakan kasih Yesus. Dan tangan-tangan yang memberi juga kami percaya yang menabur tidak akan, yang menabur demi nama Tuhan tidak akan berkekurangan. Tuhan cukupkan, Tuhan limpahkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah Engkau, Raja di atas segala raja. Thank you so much in the name of Jesus Christ. Amin. Selamat memberi. Di dalam
Selamat datang buat Kimberly, buat Nasti. Siapa tadi? Sorry. Nabel Nasti. Selamat datang Nabel dan Kimberly. Semoga minggu depan kita bisa beribadah bersama-sama lagi. Ya, buat teman-teman, ini ibadah kita yang kedua. Mungkin banyak yang belum tahu ada ibadah ini, jadi kasih tahu di grup. Kemudian kalau ketemu hari Minggu atau ketemu di sekolah kasih tahu, kita ada ibadah kedua. Ibadah kaum muda hari Sabtu jam 7. Jadi yang mungkin ikut ibadah hari Minggu, ya kalian bisa ajak, ayo kita sama-sama kita ibadah kaum muda di hari Sabtu jam 7. Itu aja, thank you Ko Amos untuk firman-Nya, teman-teman yang melayani pada hari ini. Thank you semua, Tuhan memberkati dengan berlimpah. Pekerjaan, studi, keluarga, Tuhan memberkati semua. Ayo kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Malam hari ini kami ucap syukur Tuhan kami dapat beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami di tempat ini. Kami bersuka cita merayakan, kami bersuka cita menyanyikan, bersorak bahwa Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami boleh duduk diam bersama-sama mendengarkan pesan Tuhan bagi kami semua. Malam hari ini kami semua mau bersama-sama berdoa bagi saudara-saudara kami, teman-teman kami yang pertama kali hadir dalam ibadah pada malam hari ini. Kami berdoa bagi Nabel, Tuhan memberkati, menjagai. Dalam pekerjaannya Tuhan sertai, segala kesulitan Tuhan buat kuat. Tuhan berikan jalan keluar sehingga segala yang terjadi, ia mampu melewati segala sesuatu dengan baik. Memberkati masa depannya, Tuhan yang pelihara dan Tuhan yang menyediakan yang terbaik. Kami berdoa bagi Kimberly, bagi studinya, Tuhan memberikan kepintaran, Tuhan memberikan kecerdasan, sehingga dia boleh dalam studinya, boleh melewati studinya dengan baik, menjalani studinya, menjadi anak yang cerdas, dan Tuhan memelihara, memberkati masa depannya. Kami berdoa bagi setiap anak-anak yang hadir, anak-anakmu yang hadir pada malam hari, Tuhan memberkati studi mereka. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Pekerjaan, masa depan, Tuhan yang pelihara. Jemaat Tuhan, ibadah kita telah berakhir. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia tak akan pernah habis dari Yesus Kristus. Tuntunan, penyertaan, bimbingan dari Allah Roh Kudus akan terus ada dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Happy Saturday.